Teleponnya udah. Iya. Kalau makanan barengan sama aja ya live ya. Belum siap. Udah. Ayo mulai ya. Siap. Insyaallah khair. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Walhamdulillahi wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahiman wa rahimakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di sini dalam satu kajian fa insyaallah kita akan mulai dengan kajian kitab, yaitu kajian dari kitab Tibbun Nabawi dan Kedokteran Arab Klasik. Kitab yang akan kita kupas dari kitab Tibb, kitab tentang ilmu pengobatan ala madhabil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Kitab ilmu pengobatan yang dia lebih condong kepada madhab Imam Ahmad, yang dikarang kitab At-Tibb ini oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la Ibn Al-Farra Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Khalaf Al-Baghdadi Al-Hambali, yang beliau meninggal pada tahun 458 Hijriyah. Dan sengaja ingin kita bahas kitab-kitab mereka karena kitab tentang ilmu pengobatan banyak sekali yang manusia sedikit untuk mengupas atau menguaknya, membahasnya. Sedikit di antara mereka untuk bisa mengambil faedahnya dan kemudian mengamalkannya dari apa yang ditulis oleh para ulama di masa silam. Bahkan madhab Hambali saja yang mengumpulkan ilmu pengobatan dalam buku-buku mereka, dibukukan yang sampai kepada kita 71 buku atau kitab. Ada beberapa kitab yang nggak sampai juga.
belum lagi mazhab Syafi'i tentang ilmu pengobatan, mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah, juga mazhab Ibnu Sirin, masih banyak yang belum sampai. Dan juga sengaja kami baca buku ini, dan buku ini khas ditulis oleh para ulama bersama sanad-sanadnya. Sehingga tahu ada yang bersanad sampai kepada Nabi, ada yang bukan dari Nabi, tapi ulama yang merumuskan ilmu pengobatan. Kadang mengambil dari ayat, kadang mengambil dari hadis. Dan sengaja pula kami bahas buku semacam ini, karena banyak sekali di antara kaum muslimin, bahkan mereka mengatakan ilmu tibbun nabawi adalah ilmu yang belum teruji coba. Ilmu tibbun nabawi adalah ilmu yang dipenuhi dengan waham. Gak jelas. Ilmu tibbun nabawi gak diketahui dosisnya. Ilmu tibbun nabawi itu hanyalah ilmu orang-orang Arab di masa silam saja. Kemudian juga mereka mengatakan ilmu tibbun nabawi itu kitabnya nggak jelas dan bisa dihitung dengan jari. Ini ucapan-ucapan yang jari, terlalu berani dan terlalu sombong. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pernah berwasiat, sebagaimana sebelum beliau berwasiat, pernah beliau disaksikan oleh muridnya, yaitu Harmalah bin Yahya. Ketika Harmalah bin Yahya berkata, "Kana Syafi'i yatalahab mimma dhayya'a al-muslimun min at-tibb." Dahulu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia merasa sedih dengan kondisi kaum muslimin yang menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Padahal Imam Syafi'i sendiri berkata, wa huwa thuluthul ilm. Padahal ilmu pengobatan itu termasuk sepertiga dari ilmu. Wa wakkalu ilal yahudi wan nasara. Dan sayangnya ilmu pengobatan ini banyak diserahkan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Anda lihat kemarin di musim pandemi, kiblat Anda kemana? Di musim pandemi seolah-olah orang muslim saja seolah-olah nggak punya Allah. Seolah-olah hilang rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka seolah-olah nggak pernah diajarkan oleh Nabi bagaimana menghadapi wabah. Padahal Nabi sudah menganjurkan, sudah mengajarkan sikap kita ketika menghadapi wabah. Kemudian rahimakumullah jami'an, tujuan pula kami bahas kitab-kitab semacam ini agar kita menghargai ulama Islam. Bukan hanya mereka membahas ilmu agama, tetapi mereka apa? Muhtam. Mereka sangat perhatian dengan apa? Bi umuris sihah. Dengan urusan kesehatan. Kenapa? Kadang kita ketika taat kepada Allah, dibutuhkan pada diri kita, yaitu sehat. Yang dengan sehat untuk menopang diri kita agar kuat menjalankan perintahnya. Fa ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Fa muallif rahimallahu taala di sini termasuk beliau orang yang sangat perhatian dengan ilmu pengobatan, sedang beliau bermadhab Hambali. Masih madhab Hambali. Fa beliau direkomendasi atau ditazkiyah oleh orang-orang atau ulama di masanya atau setelahnya. Di antaranya dikatakan Ibnu Aqil bahwasanya Abu Ya'la Ibn al-Farra, penulis buku ini, dia dijuluki Al-Qadhi. Abu Ya'la al-Mamlu aqlan wa zuhdan wa wara'an. Pengarang buku ini dipenuhi dengan akal yang sangat kuat, juga dia orangnya zuhud, ya, dan dia wara', sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Jauzi, intaha ilahi ilmul madhab wa kanat lahu tasanif al-kathira fil usul wal furu'.
ilmu madhab Imam Ahmad berhenti puncaknya, yang paling menguasai yaitu apa? Abu Ya'la Ibnu Farra, pengarang buku ini. Pengarang buku ini. Dan beliau menulis buku yang sangat banyak. Buku terkait dengan tawakal, terkait dengan takwil yang batil, terkait dengan ahkam bagaimana kita taat kepada pemimpin, juga al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dan dari sekian banyak buku-buku tulisan beliau yang sangat banyak, di antaranya ada buku beliau yang berjudul At-Tib, ilmu pengobatan. Ini salah satu buku dari sekian puluhan buku beliau, bahkan lebih dari 100 buku yang beliau tulis, ya, yang sangat banyak dituliskan di sini di antara judul-judul buku beliau. Dan salah satunya yang ada di hadapan kita adalah karangan beliau terkait dengan ilmu pengobatan, At-Tib. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Termasuk adab seorang penuntut ilmu, sebelum kita membaca satu buku, kita mengenal siapa sih penulis buku ini. Karena mereka menulis buku ini nggak seperti di zaman kita asal fotokopi, asal memperbanyak. Anda lihat, termasuk tanda-tanda hari kiamat, banyak-banyakan masjid, banyak-banyakan buku, tapi apa? Sedikit sekali orang yang beramal, sedikit sekali orang yang sholat. Keberkahan itu seperti orang di masa silam. Buku sedikit, mesin fotokopi nggak ada. Dulu kalau dijuluki an-nasikh, yaitu mesin fotokopi di masa silam, adalah manusia menulis buku dari awal sampai akhir seperti buku aslinya. Dan dengan keterbatasan yang ada, justru keberkahan pada mereka. Kenapa? Allah melihat perjuangan mereka. Anda lihat di zaman kita sekarang, kalau kajian, nunggu flyer nyebar. Kalau kajian, kemudian harus disediakan tempatnya, harus ber-AC, harus nyaman, ada speakernya. Zaman dahulu jangan bayangin, gak ada flyer. Tapi seorang alim, sampai ada yang muridnya, bukan murid kayak kajian kayak gini, tematik, tapi kayak mondok, yang hadir sampai 30.000 manusia. Dari segala penjuru dunia, gak pakai mikrofon. Jadi yang duduk paling depan itu yang paling awal, antri paling awal, cepet-cepetan. Ya. Subhanallah, kemudian kalau gurunya mengajarkan, yang di depan berarti dia beruntung dengar suara gurunya. Qala hadatsana fulan, qala fulan, dicatat. Yang belakang yang enggak dapat tempat paling dekat dengan gurunya, apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil catatan setelah kajiannya selesai. Coba, itu perjuangan justru seperti orang di masa silam. Kenapa? Semakin mereka niat, semakin kuat mendatangi majelis-majelis ilmu, disitulah keberkahan. Di zaman sekarang, gampang, nggak usah dicatat kajiannya ustadznya. Nanti juga fotokopi punya teman bisa. Nah, sekarang pakai karpet. Kalau ada kajian nggak pakai AC, males datang. Nah, wah, ini alhamdulillah, bahkan mereka dulu di bawah terik matahari. Mereka bahkan di bawah terik matahari. Bahkan datang dari kisah, ada seorang alim ulama ahlul hadis menyampaikan hadis, dia pakai kursi, pakai tempat teduhan. Dan muridnya, dia ada di hadapannya, di lantai, mereka muridnya pada kena panas. Imam Ahmad mendengarkan hal ini, kisah ini, Imam Ahmad tidak bisa tidur selama 2 malam. Akhirnya Imam Ahmad mencari muhaddits, orang yang menyampaikan hadis tadi, dicari rumahnya, diketok pintunya. Apa kata Imam Ahmad? Aku mendengar kau 2 hari lalu menyampaikan hadis dan kau di atas tempat yang tinggi seperti kursi, dan kau di bawah teduhan, sedang muridmu di bawah terik matahari. Apa bedanya dirimu dan muridmu? Subhanallah. Sampai segitunya Imam Ahmad. Juga tawadhu, rendah hatinya. Dia nggak mau tempatnya lebih tinggi, dia nggak mau tempatnya lebih teduh. Perjuangan guru dan muridnya sama. Coba. Disinilah nilai-nilai keberkahan ilmu. Bagaimana murid menghargai gurunya, coba.
Zaman sekarang, bagaimana murid mencari aib gurunya? Nah, zaman sekarang memang zaman fitnah. Kita berada di puncak zaman, ya, senikmat-nikmat zaman. Di zamannya Fir'aun nggak ada YouTube, ya, nggak ada spring bed, nggak ada kulkas, nggak ada pesawat, nggak pernah. Kita sudah merasakan semuanya. Sekali lagi, ya, luruskan niat dan tingkatkan kesabaran untuk kita mendapatkan ilmu. Ini di awal. Kemudian, rahman wa rahmakumullah jami'an, juga kitab-kitab Al-Hanabilah yang bermadhab Imam Ahmad, banyak sekali juga yang menulis buku tentang penyakit. Jadi ini secara tidak langsung membantah orang yang mengatakan ilmu pengobatan referensinya nggak jelas, kedokteran Arab. Padahal yang nulis para ulama. Ini yang nulis ini bukan sembarangan, ahlul hadis. Jadi salah kalau ada orang mengatakan, kenapa sih Ustadz bicara ilmu pengobatan? Serahkan pada dokter. Bayangkan, yang nulis buku ilmu kedokteran siapa? Para ulama. Mereka jauh dari makan uang haram, jauh dari perzinahan, jauh dari kemunafikan. Mereka nggak berbuat maksiat, sebagaimana layaknya manusia yang lainnya berbuat maksiat. Mereka menulis buku ini bukan untuk hoax, bukan untuk mencari kekayaan, tapi lillah. Dan mereka menulis buku-buku ini, siapa penulisnya? Jauh dari penyembahan berhala. Nggak seperti orang-orang yang merumuskan ilmu pengobatan, mereka ada yang nyembah berhala, ada yang makan babi, ada yang hobinya berzina. Dan orang-orang yang menulis buku ini lebih dekat kepada taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan tulisan-tulisan mereka, ya, dengan teori yang simple dan subhanallah mujarrab, muwafaq, mencocoki dengan apa? Dengan sifat tubuh kita. Contohnya Muhammad bin Husain bin Muhammad Al-Farra yang sekarang kita baca ini, buku-buku beliau bukan hanya apa? Bukan hanya kitab tib yang ada di sini, bukan. Di antara buku beliau yang khusus ilmu pengobatan, bukan ilmu agama banyak sekali tulisan beliau. Adapun yang khusus pengobatan, selain buku yang ada di hadapan kita kitab tib, ada tulisan kedua, buku beliau namanya Al-Bah fit Tib. Urusan syahwat, hawa nafsu, urusan kekuatan laki atau wanita di atas ranjang dalam hal ilmu pengobatan dibahas. Kemudian ada Syifa'u Ilalil Amrad, yaitu obat kesembuhan bagi penyakit-penyakit. Kemudian ada judulnya Luqatul Manafi'. Ada beberapa penggal faedah tentang ilmu pengobatan. Ada juga Mukhtasar Luqatul Manafi'. Kemudian judulnya ada juga Manafi'ut Tib, manfaat ilmu pengobatan. Ada juga yang madhab Hambali juga, namanya Abdurrahman bin Ali Ibnul Jauzi, yang meninggal pada tahun 597 Hijriah. Ini bukan Ibnu Qayyim, tapi lain. Ini Abdurrahman Ibnul Jauzi. Di antara kitab beliau juga kitab Tibbun Nabawi. Ya, Tibbun Nabawi. Tapi apa? Kitab ini nggak sampai kepada kita. Ya, kitab ini nggak sampai, dan ada sedikit yang sampai. Itu di antaranya masih apa? Makhtut. Masih ada tulisan tangan asli, ya, masih ada tulisan tangan asli dari tulisan beliau. Kemudian ada juga al-amrad wal kafarat wat tib war ruqayat, ya. Di antaranya penyakit-penyakit, penggugur penyakit, ilmu pengobatan dan ruqyah. Ya. Juga ada karangan Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, menulis buku ilmu pengobatan Arba'una baban fit tib min al-ahadits as-sihah wal hisan. 40 hadis tentang ilmu pengobatan. Kemudian juga ada Muhammad bin Abil Fath Al-Ba'li. Al-Ba'li, ya, pada tahun 709 Hijriah juga punya kitab namanya At-Tibbun Nabawi.
Juga Daud bin Abil Faraj pada tahun 737 Hijriah beliau wafat dengan judul kitabnya Dzikrul Waba At-Ta'un. Penyebutan tentang wabah taun. Ya. Kemudian juga ada Yusuf bin Muhammad bin Mas'ud As-Sarmari. Ada kitab Al-Jauhar An-Nafis Syarh Manzuma Ar-Rais, ilmu pengobatan juga. Ada Al-Himyat, kitab tentang penjagaan kesehatan. Ada juga buku beliau yang bagus Al-Futuh fi Ilajil Kuruh, yaitu isinya bagaimana mengobati penyakit, bagaimana mengobati luka. Ya, mengobati luka. Kemudian juga ada kitab Ar-Risalah An-Nuriyah fi Amradil Ain Al-Kulliyah. Ini khusus membahas tentang masalah penyakit mata. Coba. Seperti dokter spesialis saja buku mereka. Nah, juga ada yang bagus sekali. Ada namanya Musa bin Ibrahim Al-Yaldani As-Salihi yang meninggal pada tahun 899 Hijriah. Coba judul buku beliau di kurun ke-8, judulnya apa? Al-Itqan fi Adwiyati Al-Itqan ila Ma'rifati Adwiyati Saratan. Penguasaan diri untuk mengenal obat kanker. Coba bayangin. Kalau sekarang ada onkologi, dulu ada obat-obat khusus bahas masalah kanker. Ya. Kemudian Al-Itqan fi Adwiyatil Lithah wal Asnan. Penguasaan diri dari ilmu pengobatan tentang gusi dan gigi. Coba. Dan sekarang ada dokter gigi. Di zaman dahulu sudah ada bukunya. Ya, para ulama di masa silam. Kemudian Al-Itqan li Adwiyati Yarqan. Termasuk penguasaan diri kita untuk menentukan obat detox dan penyakit kuning. Ya, penyakit kuning dan untuk mendetoks. Coba. Kemudian juga diantaranya Adwiyatul Bahak wal Baros. Obat-obat penyakit vitiligo, bayangin. Kulit belang sudah ada bukunya khusus masalah kulit. Kalau sekarang ada dokter spesialis kulit, di masa lalu ada buku khusus membahas kulit vitiligo saja. Kemudian Al-Bahak, kalau Al-Bahak itu masalah kulit. Jadi kalau kulit kita misalkan kulit kita ini ada yang lebih putih. Belang-belang tapi belangnya putih. Itu namanya bahak. Kalau belang warnanya hitam namanya al-kalaf. Coba. Nama penyakit-penyakit dalam bahasa Arab juga sudah lengkap. Kemudian juga diantaranya ada adwiyatul wafida alal humma al-baridah. Khusus penanganan penyakit demam yang sifatnya dingin. Karena demam ada sifatnya dari tubuh yang panas, ada demam karena sifat dingin. Contoh, demam tipes. Itu sifatnya dingin. Makanya penanganannya nanti apa? Ada hal yang lain. Beda dengan demam karena panas. Irsyadul mu'tamid atau irsyadul mu'tamad ila adwiyatil kibid. Yang berikutnya khusus petunjuk yang bisa dipegang penanganan dari penyakit liver. Spesial liver saja. Coba. Kemudian idhahul qadhiyah lima'rifatil adwiyatil qalbiyah. Berikutnya penyakit jantung. Kalau ada dokter spesialis jantung, di sini sudah ada buku di kurun ke-8 buku tentang penyakit jantung dan kesehatan jantung. Kemudian Balghatul Amal bi Adwiyatil Qat'il Ishal. Tentang bagaimana menghentikan diare. Diare juga ada dua. Diare karena panas, diare karena dingin. Kalau Anda misalkan orangnya panas, emosinya meledak-ledak, hobi makanannya panas, sambal, mie ayam, ya, bakso, misalkan panas semua, kalau diare, diarenya panas. Nah, kalau diare dingin, Anda kebanyakan buah-buah sifatnya dingin, Anda kebanyakan minum air, Anda kebanyakan makan ikan, tubuh Anda dingin, kalau kena diare, diarenya dingin. Coba, ini subhanallah sudah ditulis, disaripatikan oleh mereka. Kemudian ta'riful majruh bima
Yudammilu al-juruh. Ada luka-luka yang nggak kunjung sembuh. Kadang timbul beruntusan, keluar bintik-bintik isinya nanah. Ya, ternyata ada juga sudah dibukukan mereka. Di antara pengobatannya pakai apa? Seperti pakai daun pacar Arab, henna. Ternyata jadi obat. Adapun yang datang dari Nabi SAW, hadis yang sahih, yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Padahal Nabi mengajarkan, kalau ada benjolan-benjolan, ada luka, hadis yang sahih apa diajarkan Nabi? Nabi dengan jari telunjuknya meletakkan di lidahnya, diludahi, ditempelkan ludah Nabi. Kemudian ditempelkan ke tanah kering. Kemudian Nabi membaca doa, Bismillahi turbatu ardina, biriqati ba'dina, liyushfa saqimuna, biizni rabbina. Ya Allah, ya dengan air ludah ini ya Allah, air ludah kami ya Allah, ya dengan namamu ya Allah, Bismillah turbatu ardina, dengan tanah kering ini di tanah kami ya Allah, ya kemudian semoga apa sakit ini, penyakit ini Engkau sembuhkan ya Allah, ya orang yang sakit di antara kami ini Engkau sembuhkan ya Allah dengan izinmu ya Allah. Nah kalau manusia nggak yakin, mending nggak usah pakai cara ini. Kenapa? Tibbun nabawi harus diamalkan, kata Al-Hafidh Al-Mustaghfiri, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kata Suyuti, harus ada syarat. Syaratnya diantaranya apa? Talaqi bil qabul. Dia harus ada rasa yakin. Kalau nggak yakin, mending jangan diamalkan. Ini diantaranya. Kenapa? Karena demikian ini apa? Disebutkan mereka juga li'anna tibban nabawi qat'iyyun mutayaqqanun. Karena ilmu pengobatan ala Nabi itu meyakinkan dan pasti, wa masdaruhu al-ilahi, dan sumbernya adalah wahyu. Nah, kemudian di antaranya juga ada kitab Tamamun Nawal fi Adwiyatit Tihal, penyakit khusus masalah limpa. Limpa ini dibahas. Kapan saatnya limpa sakit? Limpanya dingin apa panas? Liver juga demikian. Ada kitabnya masing-masing. Kemudian At-Taisir wa Tib Ar-Ruhani. Nah, berikutnya ini ilmu pengobatan tentang roh. Dari perjalanan safari dakwah kami yang kami buat judul ya Ar-Rihla Da'wiyah ilallah min khilali at-tib. Safari perjalanan dakwah di jalan Allah melalui ilmu pengobatan. Ujung-ujungnya ternyata banyak sekali orang sakit. Mula-mulanya bukan dominan karena makanan, bukan karena lifestyle, bukan karena pola tidur, ya, bukan karena dia jarang olahraga. Tapi yang nomor satu, itu nomor sekian. Yang nomor satu ternyata apa? Rohani dia yang sakit. Ketika dia jadi insan yang gampang berbuat maksiat, ketika dia jadi insan yang pemarah, pendendam, ketika dia menjadi insan yang was-was, dan dia sedih berkepanjangan, itu yang dominan menyebabkan penyakit. Nih, bayangin, kitab ternyata banyak banget, tapi kaum muslimin masih mengatakan ilmu pengobatan Islam nggak ada referensinya. Yang bicara bukan orang non-muslim, orang muslim sendiri. Padahal mereka sendiri yang tidak membuka mata mereka, mencari buku-buku literatur, tapi mereka sudah dengan apa? Beraninya mengatakan ilmu ini adalah ilmu yang nggak bisa diaplikasikan di zaman kita sekarang. Itu kata mereka. Nah, kemudian di antaranya ada judul Al-Jaul an Ma'rifati Adwiyatil Baul. Khusus bicara tentang apa? Urologi. Bicara tentang sistem perkemihan. Anda sendiri kaum muslimin belum pernah membahas ilmu perkemihan. Ulama sudah bahas. Mereka hafal Al-Quran, mereka hafal hadis, mereka masih membahas, menyisakan waktu untuk membahas diri kita, mentadaburi firman Allah. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi Allah ciptakan tanda-tanda kekuasaannya pada diri kita. Bagi orang yang yakin, diciptakan tanda kekuasaannya pada diri kita, tadabburi diri kita. Ya, bagaimana kita dicipta? Ya, apa yang bermanfaat untuk tubuh kita yang ada di sekitar kita dari tanda kekuasaan Allah. Berikutnya
khawasul hammam wa fusulu fil qulanj wasumum. Berikutnya, mandi di tempat apa? Di kamar mandi yang beruap. Itu sangat bagus untuk al-qulanj. Juga termasuk Anda ke kamar mandi, mencuci perut Anda, itu juga bagus untuk al-qulanj. Al-qulanj itu apa? Kolik abdomen. Nyeri perut yang hebat. Kemudian wasumum. Sumum yaitu keracunan. Ketika Anda keluar keringat, di situ untuk buang racun. Dan termasuk tanda kekuasaan Allah, ketika Anda sakit, Anda demam. Dan demam itu sebenarnya obat dari Allah. Ketika Anda demam, jangan buru-buru minum paracetamol. Demam baru 5 menit, baru 38 derajat Celcius, minum paracetamol 5 biji. Tunggu dulu. Demam itu sebenarnya proses. Tubuh sedang apa? Melakukan benteng pertahanan. Ketika dengan demam, racun dibuang melalui keringat. Ini obat gratis dari Allah. Anda coba kalau beli ke apotik, Bu, Pak, saya beli obat untuk buka pori-pori kulit. Nggak dapat. Tapi ketika Anda sakit, Allah timpakan demam untuk Anda, pori-pori kulit kebuka, racun dibuang. Makanya jangan celah demam. Pernah ada seorang sahabi yang namanya Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib. Yang dia dalam keadaan apa? Miring ke kanan, miring ke kiri sambil mengeram. Kemudian apa kata Nabi? Malah kita rafrafin. Malah kita zafzafin. Kenapa kau miring kiri, miring kanan ya Ummu Sa'ib, Ummul Musayyib? Kemudian kata beliau, Al-hummala barakallahu fiha. Demam yang semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Ucapan semoga Allah tidak memberkahi demam ini, itu apa? Termasuk mencela. Makanya Nabi kemudian marah dan tegas. La tasubbi al-humma. Jangan kau cela demam. Fa innahu kalkir. Fa innahu disebutkan la tasubbi al-humma. Ya, fa innahu kalkir yudhibu khabathal hadid. Karena dia seperti kir. Kir itu seperti apa? Kulit hewan dibentuk seperti pompa. Kalau dipompa keluar angin. Kalau ditiupkan angin ini ke api, api tambah besar. Dan besi pada tukang besi atau pandai besi ini, besi diletakkan di api yang semakin membesar, lama-lama karatnya hilang. Demikian kalau kita disebutkan Nabi SAW, kama yudhibu khataya bani Adam. Sebagaimana anak Adam, kalau banyak dosa, dikasih penyakit, dan demam, dosa dia digugurkan. Sebagaimana besi, karatnya dibersihkan. Ini rahmanakumullah jami'an. Juga berikutnya, Dawa'ul Muqtarib bi'idzati kalbil kalib. Subhanallah, judulnya indah-indah. Obatnya apa? Orang yang digigit anjing gila. Anjing kena rabies, bayangin. Detail banget ini penjelasan mereka. Kemudian ada judul juga Tibbul Fuqara wal jama' lahum bainal asral al-ilahiyah wal adwiyah tibbiyah. Di antaranya ada ilmu pengobatan yang menguak tentang rahasia obat. Karena obat itu ada 3 jenis kata Ibnu Qayyim. Pengobatan apa? Tabi'iyah, ilahiyah, sama murakkabah. Min ilahiyah wa tabi'iyah. Jadi ada ilmu pengobatan alami. Seperti orang demam dikompres, itu alami. Ada ilmu pengobatan ilahi. Seperti orang kena ain diruqyah. Orang kena ain disebutkan Nabi pakai air wudunya orang yang melempar ain. Orang kena sihir diruqyah. Ya, ini contoh ilahiyah. Kemudian ada yang murakkabah yang digabung alami dengan ilahi. Contoh ketika Nabi disengat kalajengking. Nabi waktu itu minta air dingin. Ini alami, tabi'i. Air dingin untuk mendinginkan racun yang sifatnya panas. Dan garam tujuannya untuk apa? Untuk mengikat serum protein yang sudah masuk pada tubuh Nabi. Diikat, dikeluarkan pakai garam. Seperti NaCl garam, H2O itu racunnya, kalajengking, kemudian diikat jadi NaOH. Kemudian setelah itu, Nabi
memegang lokasi sengatan tadi sambil Nabi membaca Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas. Sampai kapan? Sampai nyerinya hilang, berkurang, dan sembuh. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, dan biasanya kalau disebut Al-Mu'awwidzatain, Al-Ikhlas pun juga masuk. Karena seringnya mereka bersandingan. Kemudian ada kitab di antaranya Al-Ahda li Adwiyatil Ma'idah. Ini khusus untuk sakit mah. Orang sakit mah, karena sakit mah itu ada sifat dingin, ada sifat panas, ada yang tukak lambung, ada yang lambungnya bocor. Nah, ada yang lambungnya sudah lemah, pencernaannya lemah. Ini dibahas. Kemudian faslun fi adwiyatil bahak wa faidati amah. Ada bahak termasuk penyakit kulit. Kemudian faslun fi ma yanfa'u as-sar' was-sumum. Ya, ilmu pengobatan yang membahas tentang apa? Penyakit epilepsi dan ayan dan keracunan. Nah, kita hanya bisa mengatakan subhanallah. Ya, semangat mereka ternyata betul-betul nggak main-main membahas ilmu pengobatan. Kemudian ada juga yang membahas di antaranya, saya yang cari yang tidak berulang. Faslun fi ma yanfa'u waj'a adh-dhahr wal khasirah. Khusus membahas apa? Sakit punggung dan pinggang. Kemudian faslun fi ma yanfa'u min da'id tha'lab fil bah. Juga termasuk orang yang punya penyakit tha'lab. Tha'lab itu seperti apa? Anda punya rambut, misalkan ada sekitar misalkan 1 senti itu putih semua. Seperti musang. Ini namanya penyakit tha'lab. Penyakit tha'lab. Kemudian ada faslun fi ma yanfa'u waj'al mafasili wa 'irqin nasa. Khusus penyakit isialgia, nyeri pinggang. Nyeri pinggang, isialgia, juga termasuk buyuten. Kemudian faslun fi adwiyati asyara wal habl wal istisqa wal falij. Kemudian pengobatan pada penyakit orang-orang yang hamil. Hamil. Kemudian istisqa, orang yang perutnya buncit. Seperti karena meteorismus, busung lapar, juga termasuk kembung, isinya hanya hawa. Kemudian wal falij. Al-falij seperti kasus, jadi ada liqwah, ada falij. Yaitu apa? Stroke dan Bell palsy. Coba bayangin, sudah nulis masalah stroke sama Bell palsy. Fusulun fi manafi'i ba'dil fawaqi wal azhar. Kemudian ditulis juga tentang manfaat buah-buahan dan bunga-bunga. Mereka sudah mendalaminya. Kemudian kamalul isgha ila ma'rifati adwiyatil am'a. Penyakit khusus terkait usus juga ada. Al-kamal fi adwiyatis sadar wa su'al. Penyakit khusus batuk dan paru-paru. Ya. Kemudian di antaranya ada al-lathq fi adwiyatil halq, untuk penyakit tenggorokan, khusus tenggorokan. Kayak khusus penyakit tenggorokan. Karena ada penyakit yang disebutkan riwayat Imam Bukhari, ya, namanya penyakit al-udhrah. Al-udhrah yaitu al-alam fil halq, nyeri pada tenggorokan. Obatnya pakai apa? Kustul hindi. Selain untuk dia penyakit paru, juga untuk tenggorokan. Kemudian sekali lagi kami sebutkan ini untuk apa? Membantah syubhat orang-orang yang ngeremehin ilmu pengobatan dari ilmu kedokteran Arab klasik, bahkan yang ditulis oleh para ulama. Kemudian al-kalam al-yasir fi ilajil al-uqdah wal bawasir, khusus masalah ambeien. Ditulis buku pembahasan sendiri. Khusus masalah ambeien. Taib. Sekarang kita masuk mulai pembahasan awal. Setelah kita tahu muqaddimah, kita mulai masuk pembahasan muallif rahimallahu taala Abu Ya'la Ibnul Farra Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Khalaf Al-Baghdadi Al-Hambali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin
wa ala ali baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa sallam. Nassa alaihi fi riwayatil jamaah. Pertama disebut mas'alatun fir rukhsa fi isti'malid dawa wat tabib. Di sini kita akan membahas pada pertemuan kita kali ini, ya, kita bahas hanya satu halaman saja. Satu halaman Anda sudah cukup puas, kenyang dengan ilmu pengobatan yang dibahas di sini. Ya, insya Allah Anda bakal puas dan kenyang memegang konsep. Kita bahas halaman 59 dari buku ini yang dibuat dengan judul Mas'alatun fir rukhsa fi isti'malid dawa wat tabib, yaitu keringanan untuk seseorang itu menggunakan obat dan berobat ke dokter pengobat. Jadi konsumsi obatnya atau melakukan terapi kepada dokter, kepada pengobat, ya, dan kepada terapisnya. Itu rukhsah. Kenapa dikatakan rukhsah? Karena ada pendapat yang mengatakan kalau ada orang sakit, dia berobat, berarti dia nggak tawakal. Judul ini sengaja dibuat untuk apa? Bahwasanya ini rukhsah. Justru sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika ada orang sakit dan dia berobat, bukan berarti dia nggak menerima takdir Allah ketika sakit. Tapi justru ketika dia berobat, di sini anjuran bahkan dari Nabi dan dalam syariat. Kalau sakit itu berobat. Menunjukkan apa? Berobat itu wujud dari tawakal. Karena syaratnya tawakal ada 3. Yang pertama, i'timad Allah, sandarin hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-iman bi asma'ihi wa sifatih, beriman dengan nama Allah dan sifatnya. Anda harus catat ini, syaratnya tawakal. Yang ketiga adalah apa? Al-ittikhad bil asbab, mengambil sebab. Sekarang contoh, wabil mithal yattadhih al-maqal. Dengan misal Anda bakal paham. Kami sengaja membawa ilmu pengobatan ini selalu identik dengan pelajaran tauhid. Ada juga ilmu usul fikih, ada ilmu bahasa Arab. Ya, semua apa? Ada dalam ilmu ini. Anda perhatikan, orang bertawakal kepada Allah, syaratnya yang pertama i'timad Allah. Misalkan Anda tawakal, Anda sakit pengen berobat. Syaratnya pertama harus apa? I'timad Allah. Sandarin hati ini kepada Allah. Nggak boleh hati disandarin kepada obat, herbal, dokternya, terapisnya. Nggak boleh. Itu sudah terjatuh dalam apa? Kesyirikan. Karena hati kita nggak boleh digantungkan kepada makhluk, kepada sebab, kepada obat. Tapi hati kita digantungkan kepada yang menciptakan penyakit, yang menciptakan sebab, menciptakan sekaligus obatnya. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati kita harus sandarin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lazim, harus. Lihat di musim pandemi, ada orang ketakutan berlebihan. Saking takutnya, seolah-olah dia nggak tawakal. Ada yang ekstrem kanan, saking takutnya kepada wabah, tapi nggak takut kepada Allah. Takutnya kepada wabah, sampai pakai masker 10 lapis. Ya, kalau sholat jaga jarak 10 meter. Sampai mobilnya jaga jarak, rumahnya nanti lama-lama jaga jarak. Takut berlebihan, sampai ada orang keluar ke pasar, sudah langsung dijadikan tersangka, apa? Dia pasti kena COVID. Udah kena gangguan jiwa, paranoid. Nggak punya tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ekstrem kiri nggak percaya sama sekali. Buktinya memang ada orang meninggal karena COVID, tapi ada sebab. Sebabnya diantaranya apa? Takut berlebihan. Sehingga apa? Berdampak kepada imunnya lemah. Ya, kemudian dia nggak mengambil sebab. Masker, iya masker ngambil sebab. Dia meyakini, dia memang ada. Jadi saya pakai masker. Tapi nggak boleh ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Kita di tengah-tengah. Nah, kondisi tawakal kata Ibnu Qayyim seperti apa? Kara'as fil jasad. Itu seperti kondisi kepala bagi tubuh kita. Kalau kita berjalan di muka bumi nggak punya tawakal, nggak kita sandarin hati kita kepada Allah, seperti kita apa? Jadi mayat-mayat hidup jalan di muka bumi nggak punya kepala. Itu kondisi tawakal. Nah, berikutnya bayangkan bahkan para ahli, contoh kita lihat sekarang di papan tulis, ahli-ahli pengobat, ahli laborat di zaman sekarang aja mereka melihat
Jadi Allah ciptakan tubuh kita itu sudah apa? Penuh dengan keagungan ciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan tubuh kita betul-betul apa? Sempurna. Ya, fi surah wa fil qamah. Anatomi dan fisiologinya. Anda lihat, perhatikan. Ya, virus, bahasa sekarang virus. Di zaman dahulu para ulama nggak pakai bahasa virus. Kenapa? Karena mikroskop baru ketemu di kurun ke-19. Di zaman masa silam hanya melihat sifat panas dan dingin. Katakan virus, ada bakteri, ya, katakan ada patogen, ini contoh saja. Ini dijelaskan oleh kedokteran modern untuk mereka menyerang tubuh manusia. Pertama harus melewati benteng yang pertama, apa? Imun, antibodi dia. Kalau ini kuat, dengan izin Allah ini kuat, maka dia nggak jadi sakit. Tapi kalau ini lemah, ternyata dia harus melewati benteng kedua. Ya, namanya MHC, protein kelas 1. Ya, yang fungsinya protein ini adalah untuk menghancurkan dinding sel virus, dihancurkan sama protein yang ada di tubuh kita ini. Sehingga biar apa? Sel virusnya mati. Kalau ini kuat, kalau ini lemah juga, akan ada benteng ketiga, namanya interferon. Fungsinya untuk apa? Biar virus dan bakteri nggak berkembang. Coba, agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini semua lemah? Ternyata lemah ketika manusia takut berlebihan. Hancur ini semua. Anda lihat di musim pandemi, siapa yang sering meninggal? Orang yang takut berlebihan. Seolah-olah dia nggak punya Allah untuk bisa kembali tawakal, untuk bisa kembali kepada Allah, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat syarat tawakal yang kedua adalah apa tadi? Al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Beriman dengan nama Allah dan sifatnya. Nama Allah termasuk nama Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah memberikan penyakit kepada Anda bukan untuk nyiksa Anda, tapi sayang kepada Anda. Makanya husnudzon terus. Kadang penyakit itu Allah berikan kepada kita penyakit untuk apa? Gugurin dosa kita. Berikutnya untuk apa? Bersihin daging kita, otot kita. Bersihin pembuluh darah kita. Biar nggak kental lagi. Biar nggak banyak uap dan gas. Dan apa berikutnya? Mengeluarkan dengan demam ini, mengeluarkan yaitu racun-racun. Diekskresi melalui keringat. Subhanallah, ini rahmatullah. Makanya ada hadis Al-Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, datang dari Al-Hakim dalam Mustadraknya dan dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di antaranya ketika Allah berkata, "Idza btalaitu 'abdi al-mu'min." Kalau aku coba hambaku yang beriman, ya, falam yashkuni ila uwadihi, dicoba dengan penyakit, kemudian dia nggak banyak keluh kesah, nggak banyak curcol, nggak banyak curhat, dia menerima takdir Allah dari penyakitnya, dari musibah yang dialami, dia sabar, dia ridho. Coba, apa yang bakal dia dapati keuntungannya? Dalam hadits kursi ini 4 keuntungan. 1, atlaqtuhu min isari. Aku akan bebaskan dia dari penjaraku, alias Allah akan sembuhkan dia segera dari penyakit tersebut. Kalau kita banyak curcol, banyak curhat, banyak komplain, mengingkari takdir buruk, mencela penyakit, mencela musim, ya, kemudian dia suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala, penyakitnya nggak segera diangkat oleh Allah. Bisa penyakitnya ditambah, diulur waktunya dari kesembuhan yang harusnya lebih cepat sembuh. Berikutnya apa? Allah murka kepada dia. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut, kata Nabi SAW. Kalau dia ridha dengan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, Allah juga ridha. Ya, kalau dia apa? Marah, Allah justru marah. Nah, ini efeknya. Kemudian apa? Dosa nggak jadi digugurin. Ini keuntungan yang pertama. Yang kedua, disebutkan summa ja'altu lahmahu afdal min lahmihi. Kemudian aku jadikan daging dia yang sekarang lebih baik daripada daging dia ketika sebelum sakit. Kok bisa? Ketika sakit
Daging Anda dibersihkan melalui apa? Keringat, demam dikeluarin. Kemudian ketika sakit, Anda hilang nafsu makan. Lidah Anda pahit. Kenapa? Biar Anda nggak banyak makan lagi. Saat itulah tubuh Anda dibersihkan dengan apa? Dengan mengosongkan perut Anda. Kata ulama salaf, juga di antaranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, mereka mengatakan, al-jul' minal ilaj. Kadang lapar itu jadi obat. Sebaliknya Anda kalau banyak makan, itu penyebab penyakit. Nah, al-ju' minal ilaj. Ini kaidah, Anda catat. Satu faedah demi satu faedah. Sudah 1 jam ini berapa lewat faedah yang Anda bakal tulis. Nah, cita-cita kami nanti, kami ingin membuat kampus offline. Sementara ini masih ada kampus online. Alhamdulillah sudah ada 3.000 alumni. Alhamdulillah juga sudah banyak dokter, profesor yang ikut hadir, dokter spesialis, juga teman-teman yang terapis-terapis, yang mereka ternyata setelah mengetahui teori-teori ini, subhanallah kata mereka, ternyata sehat muda ya. Cancer yang sudah metastase aja bisa sembuh dalam hitungan 1 bulan, 1,5 bulan tanpa dioperasi. Nah, ini alhamdulillah jami'an. Tujuan kami nanti kelas offline untuk apa? Biar ada nanti anak-anak Anda yang lulus SMA atau lulus pondok, jenjangnya berikutnya langsung kampus. Di antaranya ada kampus ilmu pengobatan. Karena melalui pengobatan ternyata apa? Banyak orang tobat dari maksiat. Berapa banyak orang sakit karena dosa. Ketika dinasihatin, mereka sembuh dari penyakitnya. Juga berapa banyak orang yang lalai, Allah kasih penyakit. Ketika diingatkan kelalaiannya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada orang yang sakit, nggak ada kaitan sama dosa, nggak ada kaitan sama lalai, tapi Allah sengaja berikan penyakit kepada dia untuk mengangkat derajatnya. Di antaranya seperti Nabi Ayub, 18 tahun kena penyakit gatal yang mengerikan. Nabi Yakub yang matanya buta sekitar 6 tahun. Nabi Yunus yang dimuntahkan dari perutnya ikan paus yang sudah lemas. Ya, begitu pula orang-orang soleh yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan berikutnya, waja'altu daman khairan min damih. Yang ketiga, dengan sakit ini aku jadikan darah dia lebih bersih daripada darah dia yang sebelumnya. Kenapa? Ketika Anda sakit gak nafsu makan, darah Anda lebih encer, lebih merah, oksigennya lebih tinggi, lebih bersih. Saat itulah kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian thumma yasta'nifu al-amal. Setelah itu Anda bisa beramal dengan nyaman. Ya, Anda bisa beramal dengan nyaman, dengan enteng. Kenapa? Tubuh Anda dibersihkan dari racun, hati Anda, jiwa Anda dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa Anda digugurkan. Ya subhanallah. Jadi nggak ada kata suudzon kepada Allah ketika kita sakit. Nah, ketika Anda masalah rumah tangga pun tengkar suami istri, gak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an barakallahu fikum. Sepertinya cukup sampai di sini akhirnya. 1 halaman gak jadi kita selesaikan. Ya. Nanti yang jelas apa? Anda jadi orang yang sabar menuntut ilmu. Jangan terburu-buru. Ya, disebutkan Syekh Al-Albani rahimallahu taala, ya, disebutkan Syekh Al-Albani rahimallahu taala, kun kasulhafah. Jadilah Anda seperti apa? Seperti penyu. Ini penyu ini jalan lurus, ini penyu. Dia penyu ini jalannya lurus terus, tapi jalannya pelan. Mungkin kalau dihitung bisa 0,5 km per jam. Pelan banget, tapi dia istiqomah. Dia nggak miring kiri, nggak miring kanan. Terus, padahal dia nggak tahu ujungnya di mana. Anda menuntut ilmu, sama. Anda istiqomah, sabar dengan gurunya. Sabar dengan alur pembahasannya. Sabar dengan kitab yang dibaca pelan-pelan, 1 halaman demi halaman. Anda sabar mendatangi majelisnya dengan terik mataharinya. Anda menyita waktu di situ, dikorbankan untuk menuntut ilmu. Anda nggak tahu sampai kapan kitab ini bakal selesai. Mungkin Anda bisa meninggal kitab sebelum selesai meninggal di sini, kita nggak tahu. Inilah istiqomah. Anda nggak tahu sampai umur berapa Anda meninggal. Yang penting isi Anda waktunya dengan semua dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, untuk pertemuan berikutnya kita lebih fokus akan masuk tentang kaedah. Kaedah dari apa? Urusan pengobatan sehat dan sakit. Makanya tadi kita ulangi,
Sawat tawakal tadi pertama apa? Syaratnya apa? Sandarin hati kepada Allah, i'timad Allah. Yang kedua apa? Nama dan sifatnya Allah Rahman Ar-Rahim, termasuk Allah Sang Khaliq, termasuk Allah, nama Allah Asy-Syafi, Allah Maha Penyembuh. Kita harus yakini ini. Sakit kita bukan untuk Allah siksa diri kita, tapi untuk gugurin dosa kita. Allah Al-Hakim Maha Bijak. Allah tahu kenapa Allah jadikan syariat puasa. Allah tahu menempatkan suatu pada tempatnya. Pada sepekannya ada puasa Senin Kemis. Sebulannya ada Ayyamul Bid. Setahunnya sudah nggak sunnah lagi. Diwajibkan puasa Ramadan. Kenapa? Kalau ada orang nggak pernah puasa sama sekali, racunnya numpuk, dosanya numpuk, dan dia bakal tertipu, khawatir berakhlak seperti Fir'aun, sombong jadinya. Makanya dijadikan ada syariat puasa untuk mencuci apa penyakit hati dia, tubuh dia dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nama Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak nama Allah, Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir, Allah Maha tahu, sampai detail perkara Allah tahu. Kenapa Allah kasih Anda penyakit? Bukan untuk menyiksa diri Anda. Bukan berarti Allah nggak adil. Justru Anda dikasih penyakit, Allah Maha adil. Ya, tapi adil di sini bukan termasuk nama Allah. Dia sifatnya Allah, sebatas sifat. Dia adil. Allah adil. Makanya Allah berfirman, "Maka Allah liyadlimahu walakin kanu anfusahum yadlimun." Ya, Allah sekali-kali Allah itu tidak berbuat zalim, tapi mereka lah yang berbuat zalim. Kalau Anda dikasih penyakit, jangan bilang Allah zalim. Justru itu karena kezaliman kita. Dikasih penyakit. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang sakit tadi apa? Gak ada terkait sama kezaliman, tapi ingin mengangkat derajatnya. Kemudian nama Allah Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Nah, juga Nabi SAW bersabda, washfi anta syafi, la shifan illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqman. Ya, sembuhkanlah dan engkau adalah Maha Penyembuh. Berikutnya juga diantaranya syarat yang ketiga dari tawakal. Kira-kira apa syaratnya? Al-ittikhad bil asbab. Mengambil sebab. Kalau pengen sembuh dari penyakit, ingat mengambil sebab. Dan pertemuan berikutnya, rukhsah. Sebagaimana disebutkan, keringanan dalam syariat untuk kita mengambil sebab dengan minum obat, minum herbal, dan pergi kepada dokter, terapis, atau herbalis. Itu adalah sebab kesembuhan Anda. Bukan Anda sakit, pergi ke bengkel. Ya, bukan sebab yang benar. Ya, serahkan apa? Kepada ahlinya. Ya, karena apa? Kita diperintah apa? Antu addul amanat ila ahliha. Untuk kita menunaikan amanah kepada ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Sisa waktu untuk tanya jawab dipersilahkan. Bagaimana kita mengetahui tubuh kita panas atau dingin? Bagaimana cara pengobatan migrain dan vertigo? Pertanyaan pertama ini cukup menjadi daurah 2 hari insya Allah. Singkat ceritanya, cara tahu diri Anda panas. Untuk dingin gimana? Tinggal dibalik saja. Misalkan Anda dengan cara malmas. Malmas itu apa? Menyentuh kulit Anda. Kalau kulit Anda hangat, panas, berarti panas. Kalau dipegang hangat, panas, tapi banyak air kelembapan, berarti panas lembab. Kalau panas, hangat, digaruk, keluar seperti apa? Bersisik, berarti panas kering. Ya. Kemudian dari apa? Dari wajah. Wajah orang yang panas kelihatan dia wajahnya kaku. Alisnya tebel. Kalau ngelihat tajam. Dilihat dari suara. Kalau dari suara, suaranya lantang. Kemudian dilihat dari gaya bicara. Kalau bicara ngomongnya cepat, dan kadang kalau saking panas banget, suka mutus pembicaraan orang. Kemudian dilihat dari rambut. Selain alis, bisa rambut kepala. Kalau rambutnya tebal, hitam, panas. Nah, kemudian bisa dari postur tulang. Kalau tulangnya besar, itu panas. Dadanya lebar, panas.
Kalau ada laki-laki bulu rambutnya di dadanya banyak, ini panas ekstrim. Kemudian dilihat kadang dari terapi fasdu atau bekam. Kalau darahnya panas banget, berarti dia panas. Kemudian lihat dari gaya jalannya. Kalau jalannya dia cepat, itu panas. Dia tegap, itu panas. Kalau jalannya nunduk, kayak nyari koin di bawah, jalannya lemah lunglai, itu dingin. Tinggal kembali aja. Kemudian juga demikian bisa dilihat dari kebiasaan, kalau itu wanita contoh, kalau haidnya lebih dari 7 hari, lebih dari 10 hari, dia panas. Kalau haidnya cuma 2 hari, 3 hari, dia dingin. Kalau sering keputihan, dia lembab. Ya, termasuk rahimnya maksudnya. Kemudian kalau dia kering, permisi, setiap hubungan suami istri sering terjadi perlecetan, berarti rahimnya kering. Ini contoh. Bisa dilihat dari tubuh, bisa dilihat dari jenis penyakit, bisa dilihat dari hobi makannya dia. Kalau dia hobi makanannya kerupuk, roti, gorengan, sambal, bakso, mie ayam, kurang minum, kurang buah, kurang sayur, sayurnya seringnya bayam, kangkung, daun singkong, ini berarti orang panas. Nah, kalau sukanya durian, ini orang panas. Ini contoh. Lihat dominannya, mana dominannya. Nah, kalau Anda sudah tahu dari situ, berarti apa? Anda lihat, kebalik aja dinginnya. Kalau ada orang panas, emosi meledak-ledak, gampang marah, kemudian hobi makanannya panas, dan tubuh dia panas. Kemudian dia sudah terjatuh pada penyakit panas. Berarti stop makanan panas, datangi makanan minuman sifatnya dingin, herbalnya dingin. Dan buang panas yang berlebihan di tubuh, bisa dengan bekam, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh. Bagaimana cara pengobatan migrain dan vertigo? Sama. Migrain vertigo itu karena uap di kepala. Pusing juga karena uap di kepala. Ya. Di antaranya ada yang vertigo migrain karena sakit mah. Mah timbul uap naik ke atas. Ada yang vertigo migrain karena uap gara-gara kombinasi makanan yang selalu satu jenis. Dia seringnya makan nasi sama ayam, kambing, nasi. Ya, panas ketemu panas. Ya, nggak ada pendinginnya. Akhirnya timbullah uap panas. Kalau pusing, berarti pusingnya sifatnya panas. Kalau pusing sifat panas, berarti pakai pendingin. Pendingin di kepala, bisa pakai, Anda pakai labu kuning diparut atau dibenyak, kemudian dibalurin di kepala. Kemudian bisa teteskan putih telur di mata, untuk mendinginkan mata sampai efek dingin di kepala. Kemudian minumannya bisa teh bidara, teh pegagan, atau bisa lidah buaya, pendingin dari dalam. Pantangannya apa tadi? Yang panas-panas. Dari makanan, minuman. Kalau vertigo migrainnya panas. Kemudian bisa dibantu dibekam, mengeluarkan uap panas. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, bab al-hijama al-ras minasyaqiqah. Bab berbekam di kepala gara-gara migrain. Dan Nabi pernah dibekam kepalanya, minta dibekam kepalanya karena pusing. Pernah Nabi ditanya orang-orang laki-laki Badu, Mas sudah apa itu pusing? Nabi menjawab, langsung jawaban ini dari apa? Dari malaikat Jibril. Dijawab, apa? Rihun ya'taridu fir ra's wa yadribu al-asab. Pusing adalah angin yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Jadi dia apa? Angin numpuk di kepala. Dari mana angin ini? Dari makanan, dari penyakit di perut, numpuk naik ke kepala, timbullah pusing. Timbullah pusing. Berarti uap di kepala dikeluarin. Anak yang mengalami penyakit kelainan darah thalassemia dari umur 5 tahun sampai hari ini usia 2-3 tahun. Setiap 3 pekan sekali harus transfusi darah. Yang ingin saya tanyakan, ibunya ada di sini nggak? Coba ibunya dikasih mic. Tolong ibunya dikasih mic. Sudah? Ibu sekarang usianya berapa, Bu? 53. Ini anak keberapa, Bu? Ibu pernah nggak ketika hamil anak ini sering mimpi buruk, Bu? Mimpi buruk. Kemudian anak ini sering, ini nggak, kalau dulu kecilnya sering kalau malam hari nangis. Taib. Ada riwayat nggak anak ini sering indigo? Ada riwayat indigo dulu? Sering, nggak ada.
Taib. Kemudian anak ini sering nggak di antaranya ketika anak ini ada sejak kecil sering dia mengalami jatuh, tersungkur, kadang kesandung berkali-kali. Taib. Kalau sekarang, taib. Anak ini sering nggak dari sekarang ini ngeluhkan ke ibu sering mimpi buruk? Ini ibu jawab sepengetahuan ibu, jangan kira-kira saja. Saya bukan Pak Dokter. Nah, terus berikutnya ibu aslinya dari mana? Bapak dari mana? Oh, taib. Ibu Betawi, ada Betawinya. Taib, ada riwayat nggak kakek dari anak ini dari jalur ibu dulu punya ilmu kebal? Ada. Terus, taib. Kalau dari jalur ibu, taib. Kemudian permisi akramakumullah, permisi. Sering nggak muncul di rumah semenjak anak ini sakit seperti bermunculan seperti lipan, kalajengking di kamar mandi. Taib, cicak, kecoa, tikus. Taib. Saya sengaja tanya ini kenapa? Karena ada kadang thalassemia jadi studi bandingnya ada medis, ada non medis. Nah, kadang kita dapati kasus-kasus yang sejak kecil artinya Allah ciptakan anak itu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ini contoh ya. Kasus yang kami dapati di antaranya kemarin kami dapati ibu-ibu persis kayak gini. Si anaknya kena sakit mah dari usia 2 tahun sampai perdarahan di lambung. Bahkan di bawah 2 tahun. Ternyata si ibunya ada kasus jin nasab dari neneknya si anak yang sakit dan ternyata si ibunya sakit seperti anaknya. Sekali lagi, ilmu pengobatan klasik Anda harus jadikan apa? Kasus medis dan non medis sebagai apa? Sebagai pembanding juga. Jadi jangan fokus ke ini. Dua-duanya fokus. Medis itu bisa fisik atau katakan faktor dari luar dan dari dalam. Dari luar misalkan makanan, faktor lingkungan. Dari dalam bisa fisik, genetik dia, bisa psikis. Dan berikutnya ada non medis. Makanya sebenarnya saya pertanyaan ke ibu ini belum fokus. Saya ingin tanya langsung tentang kondisi anak ini kepada anaknya langsung. Karena butuh kehadiran si sakit. Ya, karena mungkin si sakit juga kadang nggak cerita ke ibu. Dan ibu nggak tanya kira-kira apa penyakitnya dan gejalanya ada arah ke sini apa enggak. Kenapa? Karena belum dibekali tentang pembahasan ini. Jadi subhanallah ada kasus yang dikenal dengan gangguan non medis seperti istilah jin nasab. Ini nggak ada dalam syariat. Tapi sebagian masyayikh mentadaburi surat Al-Jin ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Zaman dahulu ada laki-laki dari kalangan manusia minta tolong perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Jin nggak akan bisa melindungi dia kecuali hanya sedikit yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang semampunya jin saja. Tapi sisanya apa? Fazaduhum rahaqa. Jin itu akan membuat lelah. Katakan ada dulu kakek moyang pernah belajar ilmu jin. Ya, muamalah, ilmu kebal, ilmu penglaris, ya, kemudian juga punya keris, bisa mengobatin manusia pakai cara-cara aneh, pakai perantara jin, dan ini fazaduhum rahaqa. Dia bakal dibikin lelah. Lelah apa? Bayar tumbal. Berikutnya dia bakal dibikin lelah. Satu saat di usia lansia, dia bakal dibikin sakit. Sering kami dapati lansia yang sakit, ada yang kanker, kanker prostat, kanker paru. Ternyata dia punya riwayat, punya ilmu seperti ini dan pasang susuk.
Ya, wafatnya pun dipersusah. Nah, berikutnya apa? Yang jadi fazaduhum rahaqa, diserang anak dan cucunya. Karena jin ini apa? Usianya bisa ratusan tahun. Itu yang Allah jadiin kelebihan kepada makhluknya berupa jin. Usianya panjang, lebih panjang daripada manusia. Dan bisa jadi dia mau amalannya dengan satu jin atau lebih. Dan ini usianya panjang, yang diserang bisa anaknya, cucunya terus. Sebagai apa? Sebagai tumbal. Anda bayangin anak usia 5 tahun. Dan mungkin dalam istilah kedokteran medis bakal ada namanya kelainan kongenital. Kongenital. Nah, memang kelainan bawaan. Tapi ketika ditanya, bawaan gimana? Ya pokoknya bawaan dari perut. Iya, kenapa? Stuck di situ. Harusnya kita bahas, pernah saya dapati di Bogor, ada anak usia 18 tahun, jantungnya di sebelah kanan. Kemudian kami tanya bapaknya, Bapak kerja di mana dulu? Saya kerja di kantor ribawi di Buta. Memang istri saya berarti kemasukan uang riba terus, sampai si anak bakal makan uang riba dari saya. Kemudian, ada nggak riwayat kakeknya pernah belajar ilmu-ilmu seperti ini? Iya, kakeknya dulu punya ilmu kebal. Ini kadang syirik sekaligus uang riba. Kadang ada penyakit, Allah kasih seseorang itu penyakit, keluarganya juga demikian, nggak luput dari 3 tujuan. Kenapa? Karena kelalaian mereka, satu. Kedua, karena apa? Untuk gugurkan dosa mereka dari dosa-dosa yang dilakukan. Ketiga, karena apa? Mengangkat derajat. Ini seperti para nabi, rasul, dan orang soleh. Nah, ada yang untuk gugurin dosa, seperti gara-gara uang riba, dikasih anaknya sakit. Nah, untuk apa? Gugurin dosa orang tua juga apa? Capek dengan hartanya, ngeluarin harta untuk ngobatin anaknya. Jawabannya apa? Kelainan kongenital. Kemudian kami dapati juga anak kena epilepsi. Contoh, kami sudah izin wanita yang konsultasi kepada kami, anak kena ayan. Ya, ini kasusnya sebelum ayan, kita bahas anak kena kencing manis. Coba bayangin, usia 4,5 tahun kena kencing manis. Apa salah dia? Padahal sama ibunya, Ramadan kemarin ini berlalu, anaknya dilatih puasa di usia 4,5 tahun, puasa dari fajar sampai maghrib kuat. Memang nggak ada beban untuk dia, tapi ingin melatih saja, tarbiyah. Tapi heran bapak ibunya, dia puasa kok kena kencing manis. Pertama dia lemes, mual, muntah. Ternyata setelah dicek, gula darahnya lebih dari 500, sampai di hasil lab nggak keluar kadang. Nah, kemudian ketika kami tanya ke ibunya, Bu, apakah anak ini sering pola makannya jelek, pola makanan minumannya, makan minuman instan? Ustadz, saya ini sama suami streng urusan makan. Saya kalau masak, saya usahakan suami sama anak masak sehat-sehat. Minuman sehat-sehat. Jauh dari itu semua. Taib, apakah ibu dan suami sering tengkar dan anak sering ngelihat ibu? Karena suami kalau sering tengkar, anak stres bisa kena kencing manis. Bisa kena sakit mah sampai perdarahan lambung. Bisa emosinya meledak gara-gara bapak ibu sering tengkar. Ustadz, kami ini menikah Ustadz puluhan tahun. Kami kalau tengkar bisa dihitung jari. Itu pun nggak sampai meledak. Ajib. Berarti nggak semuanya. Ketika dia telepon, saya lihat waktu itu, teleponnya si ibu ini ada profil 2 anaknya. Dipasang di status terus. Ibu sering ya pasang status anak? Iya, Tat. Kenapa, Tat? Berarti dari pintu ini, Bu. Suami saya sering, Tat, anak-anak dipasang terus. Nah, bayangin, ini kayak nggak masuk akal. Orang latihan puasa tambah kena ini. Ternyata kita lihat ada non medis. Pertama kena ain. Yang berikutnya kami tanya, Bu, ada nggak riwayat dari kakek anak ini, dari jalur ibu atau suami ibu, melakukan ritual? Oh, Tat, bapak saya dulu pernah belajar ilmu-ilmu kayak gini. Nah, jin nasab kena, ya, ini serangan jin sama ain jadi satu. Coba, kadang perlu diraba seperti ini. Nabi sudah menyampaikan, inna aktsara ummati mautan ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain. Hadis yang sahih. Ya,
sesungguhnya banyak sekali umatku yang meninggal setelah qada dan qadar dari Allah gara-gara ain. Coba, masih nggak percaya ain. Coba penyakit bisa kayak gini. Pernah kami dapati juga anak kecil, waktu itu ibunya telepon jam 12 malam, Ustaz, anak saya kejang terus, usia 2 tahun. Sekali kejang 12 kali. Dokter di kota ini sudah angkat tangan, dokter saraf dan dokter anak. Kenapa? Obat kimia yang dikasihkan untuk anak usia 2 tahun ini sudah di ujung penghujungnya. Sudah nggak mampu menangani. Nah, ini contoh juga kasus yang harus diraba non medis. Jangan sok nggak mau nerima terapi yang satu ini. Bu, silakan ke rumah, Bu. Kami ingin cek kondisi anak. Anaknya ternyata memang lucu. Kemudian kami tanya, Bu, apakah anak ibu ada nggak di antara ibu yang datang ke sini ini, di rumah ini datang, suka pasang status, neneknya langsung nangis. Merasa dialah pelaku ain. Ya, kemudian ternyata kakek dari anak ini dukun. Sama, ain sama jin nasab. Fa subhanallah, kadang kami jadikan apa? Kadang ada untuk menganamnesa, mengumpulkan data orang sakit sebelum diagnosa. Itu kan banyak. Ada anamnesa dari sisi medis. Juga perlu non medis. Sebagai apa? Different diagnose, suspek diagnose, studi bandingnya. Kadang kita lihat hasilnya ini aneh. Orang dilatih puasa kok tambah kencing manis. Ini aneh berarti. Nah, kemudian ada juga yang diantaranya non medis, datanya misalkan sering mimpi buruk, sering melihat jin, sering ketakutan, kemudian penyakitnya pindah-pindah, diobati dokter dengan obat yang paling cocok dengan penyakitnya, ternyata nggak sembuh. Ini juga ciri-ciri. Berkepanjangan, kemudian penyakitnya langka, aneh. Ini harus diperhatikan. Kemudian ada anamnesa data non-medis, selain mimpi buruk, lihat para masyayikh yang mendalami ilmu ruqyah, mereka juga melihat apa? Banyak hewan yang dianjurkan Nabi untuk dibunuh bermunculan. Cicak, kalajengking, kadang tikus masuk, kadang ular masuk. Nah ya, ini diantaranya. Juga dia sering melihat sesuatu di rumahnya lewat, bau-bau busuk lewat. Menunjukkan apa? Jin ada di situ juga. Mereka menguasai rumah dan mengincar anak yang sakit tadi. Ya, Nabi SAW bersabda, khuliqal jan minan nar. Jin dicipta dari api. Hawa api dari jin itu sampai bikin kadang dinding retak. Sampai anak yang kena ayan ini, yang usia 2 tahun, kami tanya, banyak retak Bu di dinding. Subhanallah, Tat. Kami jual rumah kami yang lama karena retaknya itu nganga. Kami beli rumah yang kedua, retak lagi. Kami beli rumah yang ketiga, ini yang paling nganga dan anak ini kena ayan sangat parah. Anda mungkin antara percaya nggak percaya. Kenapa? Anda ngelihat kasus langsung. Tapi ketika kami dapat kasus langsung, subhanallah, ini harusnya jadi apa? Data anamnesa non-medis. Jangan tolak non-medis. Kalau Anda menolak non-medis, seperti Anda menolak jin itu nggak ada. Sihir itu nggak ada. Ain itu nggak ada. Kesurupan itu nggak ada. Orang beriman yang menolak adanya jin, menolak adanya sihir, dia bisa keluar dari Islam. Karena dalilnya sangat kuat sekali. Maka ini tanda-tanda serangan mereka juga harus difahami. Nah, itu yang mungkin jadi apa? Bahan tadabbur kita untuk apa? Menegakkan diagnosa dari kasus orang yang sakit. Dan jangan pernah sombong untuk menolak apa? Al-haq. Ya. Ini sebenarnya jadi apa? Jadi bahan tadabbur tapi ditolak. Ternyata ini berulang-ulang kasus sama terjadi seperti ini, tajrubah. Bagaimana dengan demam pada balita, kalau tidak segera ditangani maka akan segera kejang. Ya harus ditangani segera. Ya, anak demam segera bisa dikompres. Kalau demam, pengalaman kami, resep dari Ibnu Qayyim, kompres air dingin dicampur tumbukan bidara. Kalau bisa ditambah timun, tambah dingin. Ya, setelah itu dikompres ke sekujur tubuhnya, dikompres. Dahinya, dadanya, ketiaknya, punggungnya dikompres, telapak kakinya dikompres. Ya, kalau memang Anda
khawatir dan Anda pun membelikan misalkan apa paracetamol drops, halal, bukan haram, bukan makruh. Ya, jangan menghalalkan apa yang mubah. Ya, kadang ada orang herbalis bilang makruh pakai obat kimia. Nggak boleh mengatakan seperti itu. Ya. Nah, kalau membahayakan, betul-betul membahayakan, obat penurun demam ini membahayakan. Kapan membahayakan? Ketika dikonsumsi dalam waktu panjang. Akan meracuni liver. Kalau dikonsumsi terus-menerus dalam waktu panjang, baru itu makruh. Ya. Karena sebenarnya demam itu hanya efek. Anda harus mengatasi sebab. Sebab dari demam. Paracetamol itu hanya menghilangkan akibat saja, efek saja. Tapi nggak harus Anda hilangkan demam. Kalau ternyata karena infeksi, ya sebab infeksinya ditanganin. Jangan fokus kepada demam. Karena obat demam kalau dikonsumsi terus-menerus, dia bakal menjadi racun dan penyakit, bahkan racun bagi liver. Kemudian kalau ternyata paracetamolnya misalkan ditambahi kandungan yang haram, ya misalkan sesuatu yang memabukkan atau tambahi kandungan babi, ya jadi haram, berubah hukumnya. Tapi kalau nggak ada itu semua, ya halal. Bukan makruh, bukan haram. Jadi kalau bayi demam, cepat ditangani. Kalau Anda dapati bayinya batuk pilek, cepat kasih habatus sauda kalau dia banyak lendirnya. Ya, baby kecil, misalkan 1 tahun, cukup 1 tetes, 2 tetes. Ya, mau habatus sauda, mau propolis. Ya, sekitar 1 tetes per 10 kilogram berat badan. Jadi harus segera ditangani. Kenapa? Kalau terlambat bisa kejang, bisa step. Kalau kena otaknya bisa mengalami apa? Atrofi otak, otaknya jadi kecil. Mohon doakan saya dapat hamil dari pernikahan dengan suami yang sekarang. Berarti ada yang sekarang, ada yang dulu. Saya kasihan karena beliau sudah hampir 25 tahun belum dikaruniai anak. Nah, Anda perhatikan Bu, Pak, suami Anda ini suami nggak hamil karena medis apa non medis? Sama. Kalau karena medis, misalkan kebiasaan suami, kebiasaan makan yang buruk, sehingga apa? Air maninya rusak. Kata Asyuti, darah kalau rusak, darah kalau kental, air mani bakal rusak, nggak sehat. Kalau air mani nggak sehat, dia mati. Jalannya lemot, ekornya bisa 2, nggak sehat. Ya, kata Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Fa'idah fil Mahabbah, darah itu tergantung dari makanan. Kalau makanannya baik, darah bakal ikut baik. Ada juga laki-laki yang nggak punya anak bukan dari makanan, dari stres. Suaminya ngamuk terus sama suaminya, bisa stres. Ya, suaminya banyak tuntutan, istrinya banyak tuntutan kepada suami, suami stres. Suami stres, air mani pun ikut mati, nggak sehat. Istri membuat suami stres, air mani pun mati. Kemudian dia kerja terlalu lelah, diforsir, sehingga panas tubuh dia meningkat. Panas tubuh berlebihan bisa membunuh air mani. Makanya hati-hati orang sering naik Harley. Kalau tiap hari pakai Harley, panasnya Harley naik ke atas, bisa matikan sperma. Encer banget. Udah Harley-nya nggak pakai radiator lagi. Kan? Jadi kemudian ada yang juga celana dalam. Makanya di Arab, permisi akramakumullah, dulu kita waktu belajar di Yaman, kalau nyuci pakaian dalam permisi, hadza tashabbuh bin nisa katanya. Ini pakaiannya perempuan, haram kalian katanya. Jadi mereka nggak pakai. Kenapa? Karena di Arab sudah panas. Pakai celana dalam tambah panas, membunuh air mani. Nah, sebabnya lihat, sebabnya medis sama non medis. Berikutnya kalau non medis, contoh, kalau laki-laki Anda ini ternyata punya riwayat bapaknya punya keris, kerisnya bisa terbang, bisa muter sendiri, punya ake, dia punya ilmu kebal dari bapaknya. Nah, suami Anda ada riwayat kena jin nasab, itu yang bikin gak hamil. Ya, kalau Anda disalahkan, istriku kenapa kamu gak hamil? Ini semua gara-gara kamu. Mas, jangan salahkan aku mas. Kamu nikah sama istri sebelumnya juga gak hamil, istri kamu. Kamu yang perlu diruqyah mas. Kamu sering mimpi buruk kan? Iya deh, sering mimpi buruk. Kalau kamu gak percaya mas, coba kamu nikah lagi sama wanita lain. Kalau istri kedua kamu gak hamil, itu memang kamu mas. Jangan salahkan kami mas. Nah, ciri-cirinya diantaranya dia bakal sering mimpi buruk. Ya, emosi meledak-ledak. Kadang susah dibikin ibadah, sholat khusyuk susah, baca Al-Quran susah, mau ikut kajian susah, sering dibisiki untuk berbuat maksiat dari apa? Melihat film porno. Bahkan dibisikkan sampai kami dapati kasus pasien,
Selain dibisikkan film porno, dia dibisikkan terus dalam bisikan hati. Dia sendiri yang cerita. Untuk melihat apa? Kasus film-film terong ketemu terong. Sudah bukan porno laki sama perempuan. Tapi apa? Porno apa? Terong ketemu terong, laki ketemu laki. Nah, ini sampai apa? Serangan mereka betul-betul nyata. Mohon penjelasannya apa obat herbal dan makanan untuk kanker payudara tahap awal, sudah angkat tumornya. Kanan apa kiri Bu? Kankernya lembek apa padat? Nyeri apa enggak? Itu masih banyak pertanyaan. Dari apa? Benar tidak boleh makan karbo? Gak usah ngomong karbo dulu. Kalau kanker Anda dingin, Anda boleh makan karbo. Kalau kanker Anda dingin, Anda boleh makan kambing. Ayamnya ayam jago. Minumnya minum jahe, ngopi, Anda boleh. Tapi kalau kanker Anda panas, kankernya lembek, nyerinya hebat, kankernya payudara kiri, endometriosis kiri, otaknya otak kiri, ya seringnya dominan orang yang emosi, amarah, dendam, ima kepada pasangan, ima kepada ibu sendiri, bapak sendiri, atau kepada mertua, orang terdekat. Ini sifatnya panas. Kalau Anda masih haidnya Anda sampai 15 hari, 25 hari, ciri-ciri Anda kankernya panas. Ya, tapi kalau kanker Anda kaku, keras, dan dia nggak sakit, dan seringnya dominan, saya nggak memastikan pasti di sebelah kanan, tapi dominannya kanan. Ya, maka apa? Anda bisa jadi kankernya dingin dan headnya Anda cuma 2 hari 3 hari bisa jadi dingin. Kalaupun di kiri, tapi dia keras, nggak nyeri, walaupun di kiri, tapi dia bisa bersifat dingin. Nah, belum lagi nanti lihat kasus ada cancer, murni cancer karena makanan dan psikis atau disertai serangan non medis. Karena ada yang kami dapati, ada ibu-ibu kena cancer karena dia marah, sering marah kepada suami, dendam kepada suami, headnya 28 hari, sampai HB-nya 2,9. Ternyata setelah kami tanya, ibu punya dendam sama suami ya? Ternyata yang jawab bukan dia, kuntilanak yang ketawa. Nah, ini berarti dari pintu amarah, setan masuk dari pintu hati dia, gerbang hati yang sudah kebuka, jantung sudah buka, setan masuk. Imajin nasab, apa keumuman setan? Atau korin yang bekerja sama dengan setan yang lain. Nah, apakah di zaman Rasul ada DBD? Ada penyakit yang ada di zaman Nabi, ada yang ada di zaman Nabi. Begitu pula ada termasuk kasus rokok. Rokok nggak ada di zaman Nabi. Ya, tapi di zaman kita ada. Apakah berarti rokok hukumnya boleh? Enggak juga. Karena Nabi sudah bersabda, la dharar wala dhirar, enggak boleh membahayakan diri sendiri, enggak boleh membahayakan orang lain. Ini namanya istishab. Menarik dalil sesuatu enggak ada di zaman Nabi, biar dicocokkan di zaman sekarang, ambil dalil yang bisa diambil cocok, berlaku. Seperti rokok membahayakan diri sendiri, rokok membahayakan orang lain. Bahkan katanya rokok membahayakan orang lain lebih besar bahayanya daripada diri dia sendiri sebagai perokok aktif. Kemudian Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, dan jangan bunuh diri kalian. Walaupun kata dokter disampaikan rokok bisa membunuhmu walau pelan-pelan. Nah, memang rokok di awal hukumnya mubah. Kenapa? Dulu murni tembakau. Ya. Karena ada namanya gusir, gulung sendiri. Ya. Kemudian mulai naik hukumnya jadi makruh. Kemudian naik menjadi haram. Kenapa? Di zaman sekarang rokok tembakonya cuma 1%. 7.000 sisanya isinya racun. Nah, sehingga apa? Sesuai dengan kenyataan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk DBD, naam, jus jambu biji, Anda bisa pakai buah bit juga, Anda bisa pakai sari kurma madu angka juga bisa. Naam. Itu lebih cepat menaikkan trombosit dibanding infus trombosit. Ya, lebih cepat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah jadikan ini sebagai pemberat timbangan kita. Semoga Allah jauhkan kita dari segala keburukan. Dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami haturkan jazakumullah khair kepada MT Al-Hijrah dan juga jamaah yang hadir, dan jangan lupa tebarkan kebaikan agar Anda masuk dalam hadis Nabi SAW, di antaranya nadharallahu imra'an, Allah akan cerahkan wajah orang
Allah akan cerahkan, berikan cahaya kepada seorang yang mereka apa? Sami'a maqalati, mendengar hadisku, ucapanku, fawa'aha, kemudian mencatatnya, thumma akhbaru au haddatsu ila man lam yasma'ha. Kemudian mereka menyebarkan kepada orang yang belum mendengarnya. Ya. Nadharallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha thumma adda ila man lam yasma'ha. Nah, ini bisa saya sampaikan. Jika ada salah ucap harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.